Hello viewers, blessed to see you again. Tadi pagi saya scroll video YouTube dan muncullah tayangan tentang kutipan orang suci, yaitu dari Santo atau Jana Suci John Climacus yang berisi tentang silence. Saya akan membacakan untuk Anda, ya. The lover of silence draws close to God. He talks to him in secret, and God enlightens him. Jesus, by his silence, shamed Pilate, and a man, by his silence, conquers vainglory. Well, saya akan memahaminya ketika saya membaginya menjadi 4 bagian terlebih dahulu, ya. Untuk membahasnya per bagian. The lover of silence draws close to God. Nah, ini tentang pecinta silence. Nah, silence lebih dulu kita bahas dalam sisi bahasa ya, untuk artinya. Jadi, dalam sisi bahasa, silence merupakan jenis kata benda abstrak, ya, yang secara harfiah diartikan keheningan, berarti tanpa suara, tanpa kebisingan. Sedangkan jika diartikan dalam konteks komunikasi, silence diartikan diam, artinya tidak berbicara, bahkan tidak menjawab pertanyaan apapun. Bagian pertama ini, the lover of silence, seartikan pecinta keheningan, menarik dirinya lebih dekat kepada Tuhan. Draws close to God. Oke, jadi clear ini maknanya ya. Untuk yang bagian kedua, he talks to him in secret. Nah, pecinta keheningan yang menarik diri kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan dalam rahasia, ya. And God enlightens him. Nah, untuk kata enlightens dimaknai secara spiritual adalah tercerahkan, yaitu telah mencapai tingkat kesadaran atau pemahaman, bisa terhadap tentang dirinya sendiri atau alam semesta, terlebih lagi kepada kebenaran. Enlightens dalam bagian yang kedua ini, karena God sebagai subjek, berarti Tuhan memberikan pencerahan kepada orang pecinta keheningan yang menarik dirinya kepada Tuhan. Diberi pencerahan, yaitu diberi kesadaran, pemahaman tentang dirinya sendiri, alam semesta, dan kebenaran yang tentunya adalah Tuhan itu sendiri. Lalu di bagian yang ketiga, Jesus by his silence shamed Pilate. Nah, kata silence di sini saya artikan diam, karena melihat konteks. Jadi, shame Pilate, mempermalukan Pilatus, ya. Yesus dalam diamnya mempermalukan Pilatus. Oke, ini dalam sejarah ya. Coba akan saya bacakan di Matius 27 ya, ayat 12-14. Baik, ketika Yesus di hadapan Pilatus ya, perikopnya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ya, Pontius Pilatus ya, yang dikenal, yang berperan dalam proses pengadilan dan penyaliban Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus Kristus ditanya dengan tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya, mengambil sikap silence atau diam, ya. Jadi Yesus tidak menjawab tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua terhadapnya, ya, sehingga membuat Pilatus, gubernur Romawi di provinsi Yudea saat itu, terheran-heran, ya. Jadi kata silence dalam konteks peristiwa Yesus di hadapan pengadilan
Pontius Pilatus itu diartikan diam, tidak berbicara, ya, tidak menjawab pertanyaan, sehingga mempermalukan Pilatus dalam hal ini. Di bagian keempat, and a man by his silence conquers vainglory. Man di sini diartikan maksudnya manusia yang memilih hidup dalam keheningan untuk menarik dirinya kepada Tuhan, ya, dalam keheningannya menaklukkan atau mengalahkan vainglory. Vainglory ini bisa diartikan kesombongan atau kebanggaan diri yang berlebihan, apalagi selalu memiliki keinginan untuk dipuji orang lain. Ini kategori vainglory. Jadi, seseorang yang sudah menarik dirinya kepada Tuhan dalam keheningan Tuhan dan memperoleh pencerahan tentang kebenaran di dalam Tuhan itu menaklukkan hal-hal tadi itu, ya. Jadi hal-hal yang memang itu tidak diizinkan Tuhan ada dalam diri setiap manusia yang percaya kepada Kristus, ya. Jadi kutipan bijak dari Jana Suci John Climacus tentang silence ini saya belajar karena semula kan pada umumnya mungkin secara kasat mata kita melihat orang-orang yang kok diam aja sih gitu kan, ditanya juga nggak merespon, ya, kadang-kadang bisa membuat orang lain jengkel. Dan orang yang terlihat diam itu dianggap penuh misteri, tapi ya memang berarti diamnya seseorang itu ada dua jenis, ya. Ada diamnya orang itu dalam keheningan, dalam menarik dirinya kepada Tuhan, atau terlihat diam, tapi yang akhirnya memunculkan reaksi yang negatif. Berarti diamnya orang ini tidak sedang menarik dirinya kepada Tuhan, tetapi ada di dalam fase kegelapan, kebingungan, sehingga memunculkan reaksi negatif, baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Puji Tuhan, dengan hikmat Allah, saya sendiri memahami makna silence ini, diam atau keheningan, ya, secara positif. Diam yang memberikan dampak yang menenangkan, mendamaikan, baik bagi diri kita sendiri, juga bagi orang-orang di sekitar kita atau yang terhubung dengan kita, baik yang dekat dengan kita ataupun yang jauh dengan kita. Meskipun seseorang hanya dilihat di tayangan video, mungkin orang yang bisa merasakan dalam frekuensi yang sama di dalam keheningan Tuhan akan merasakan atau bisa membedakan bahwa seseorang itu ada dalam keheningan di dalam Tuhan yang mencerahkan, atau sedang dalam keheningan, atau tidak bisa diartikan dengan hening, ya, kalau dalam kondisi keadaan negatif. Jadi kegelapan, ya, lebih tepatnya adalah diam dalam kegelapan, bukan diam dalam keheningan. Puji Tuhan, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Tuhan memberkati semua manusia.